telah datang. Selamat mendengarkan. Proses persalinan yang akan Marsha alami hanya akan benar-benar mengandalkan tenaga dan usaha Marsha untuk mendorong bayinya keluar. Marsha benar-benar mengejar sekuat tenaga, sementara Louis sigap memegangi panggul Marsha. Sesekali Marsha refleks menjambak-jambak rambut Louis. "Ini sakit sekali," pekik Marsha. Merasa jambakan tangan Marsha tak seberapa sakitnya dengan apa yang Marsha rasakan saat ini, Louis pun menahannya tanpa bersuara. Axel melihat kepala bayi sudah mulai menyentuh vagina. "Berhenti mendorong," perintah Axel. "Dan ambillah napas dalam-dalam," perintah Axel lagi. Hal ini akan memberikan waktu bagi otot perineum, otot di antara vagina dan anus, untuk merenggang, sehingga kemudian Marsha akan melahirkan dengan perlahan. "Ya, sebentar lagi, bayi kalian akan keluar," ucap Axel senang namun sedikit khawatir. Mata Axel berbinar ketika menangkap tubuh mungil tersebut. "Handuk," perintah Axel kepada Louis. Louis segera merespon dan membalutkan handuk tersebut di tubuh bayinya. Axel menyempurnakan balutan yang Louis buat, lalu memberi perintah kepada Louis lagi. "Buat Marsha tetap sadar. Dia masih harus mengeluarkan plasenta si bayi," perintah Axel. "Oke, baik," jawab Louis. Louis menepuk-nepuk wajah Marsha agar Marsha memulihkan kesadarannya. "Sayang," panggil Louis sambil mencium-ciumi Marsha. Asisten Lee menerabas masuk, namun dengan membelakangi Axel dan Louis, tak berani memandang ke belakang. "Tuan, ambulan dan paramedis telah datang," lapor asisten Lee seraya memberikan selimut tanpa membalikkan badannya. Louis pun dengan cepat berdiri dan mengambil selimut tersebut dari tangan asisten Lee. "Bawa mereka masuk," perintah Louis. Louis segera menutupi bagian bawah Marsha dengan kain selimut yang dibawakan oleh asisten Lee. Axel berdiri dan menggendong dengan lembut bayi yang baru datang ke dunia itu. "Selamat datang, Tuan Muda," ucap Axel. Louis langsung menoleh ke arah Axel. "Tuan Muda, itu laki-laki," ucap Louis. Louis menciumi Marsha. "Kau dengar, kita sudah memiliki seorang putra," ucap Louis dengan mata berkaca-kaca. Para medis masuk ke dalam. Satu orang segera mengambil bayi tersebut dan beberapanya lagi menghampiri Marsha untuk memberikan pertolongan dan mengeluarkan plasenta bayi. Axel meminta baju para medis untuk mengganti bajunya yang terkena banyak darah karena persalinan Marsha. Louis meninggalkan Marsha dengan para medis. Asisten Lee telah mengatur untuk para medis ini semua terdiri dari para wanita. Karena itu Louis bisa tenang meninggalkan Marsha bersama tim para medis. Para medis membersihkan tubuh si bayi dan memberikannya kain yang layak pakai untuk membungkus tubuhnya. Louis berdiri tak karuan mendengar suara nyaring renyah tangisan bayinya. Putraku menangis," ucapnya pada Axel. "Tenanglah, ini sesuatu yang normal," ucap Axel. Tak berapa lama, pintu belakang ambulan terbuka. Louis segera saja masuk untuk melihat bayinya lekat-lekat. "Tampan sepertiku," ucapnya sambil tertawa. Para medis yang menangani Marsha pun telah selesai dan membawa Marsha ke dalam ambulan untuk bergegas ke rumah sakit. Louis ikut di dalam mobil ambulan tersebut. "Lihatlah putra kita," ucap Louis kepada Marsha yang masih memejamkan matanya karena kehabisan tenaga, melahirkan secara spontan tanpa bantuan alat-alat dan obat-obatan. Sesampainya di rumah sakit, tim dokter dan tim perawat telah bersiaga untuk mengambil alih perawatan Nyonya Liu dan Tuan Muda kecil Liu. Louis memberikan bayinya kepada perawat. "Lee," panggil Louis, "beli pabrik tua tersebut," perintah Louis kepada asisten Lee. Pabrik tersebut tiba-tiba saja menjadi tempat bersejarah bagi keluarga Liu. Penerus generasi keluarga Liu selanjutnya telah lahir di pabrik tersebut. Karena itu, Louis memutuskan membelinya, meski belum memiliki rencana akan dijadikan apa. "Baik, Tuan," jawab asisten Lee. Setelah selesai ditangani dengan penanganan terbaik, Marsha pun dipindahkan ke ruang VIP. Elana dan Hana yang mendengar kabar tentang kehamilan Marsha yang lebih cepat ini, langsung saja segera melaju pergi ke rumah sakit. Marsha masih nampak terpulas. Elana dan Hana benar-benar merasa khawatir. "Hei, bangunlah," ucap Elana. "Ini, mengapa jadi kau yang lebih dulu melahirkan?" tanya Elana sambil mencandai Marsha, meskipun Marsha masih terlihat terpulas. "Bolehkah kami malam ini menemaninya tidur di sini?" tanya Elana kepada Axel dan Louis. Memikirkan kehadiran dua teman baiknya ini mungkin akan bisa menghibur Marsha yang shock karena peristiwa bersama Tania. Louis pun memberikan izin kepada Elana dan Hana. "Ya,
Kalian temanilah tidur di sini, ucap Louis memberikan izinnya. Ayo, ajak Louis kepada Axel agar meninggalkan 3 wanita tersebut. Lee, bagaimana orangnya? Tanya Louis tentang Tania. Berhasil diselamatkan, jawab asisten Lee dengan sedikit agak kesal. Karena melihat tuannya masih ingin menyelamatkan nyawa Tania. Bagus, kirim dia ke segitiga bermuda. Biarkan alam yang memutuskan hidup dan matinya, perintah Louis. Segitiga bermuda, pikir asisten Lee. Segitiga bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga. Segitiga bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan dan fenomena meteorologi aneh yang diduga terjadi di sini. Seringkali disebut dengan segitiga setan. Banyak orang menyebut area tersebut sebagai segitiga bermuda yang mematikan. Segitiga bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar, mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo, Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 meter. Di ujung piramid tersebut terdapat 2 rongga lubang lebih besar, dan juga ada pusaran air yang seakan bisa menarik kita masuk lebih dalam ke dalamnya. Salah satu kasus yang terkenal adalah hilangnya pesawat-pesawat angkatan militer Amerika Serikat. Bahkan pasukan pesawat yang mencoba mencari jejak pesawat yang sebelumnya malah ikut menghilang. Dan sampai sekarang itu masih menjadi sebuah misteri. Lee, apa kau mendengarkanku? Tanya Louis. Iya tuan, jawab asisten Lee. Kali ini habislah riwayatmu, Nona Tanya, ucap asisten Lee di dalam hati. Merasa sangat lelah, Louis pun tidur terkapar di sofa ruangan kerja Axel. Louis sudah tidak peduli lagi dia tidur di mana, karena kantuk yang sangat hebat telah menyerangnya. Sementara asisten Lee bertugas menjalankan perintah tuannya. Asisten Lee mengatur pengiriman Tania ke segitiga bermuda. Dalam waktu 2 hari, asisten Lee telah berhasil mengirimkan Tania ke segitiga bermuda. Tania masih terpulas di dalam sekoci perahu. Tania terbangun karena merasakan ada yang mematuk-matuk wajahnya. Ketika terbangun, Tania terkejut bukan main. Tania memandangi lautan luas tersebut sambil menahan rasa sakitnya. Terdiam sebentar, lalu Tania tertawa histeris menggila. Ah, Louis, sungguh hatimu kejam sekali, ucap Tania tertawa lalu menangis. Aku membencimu, Louis. Sampai mati aku membencimu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku akan tetap membencimu. Pekik Tania di tengah lautan luas tersebut, hening dan sendirian. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.